wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Al-Maqdisi rahimahullah. Pada kesempatan malam hari ini kita masuk kepada bab yang baru. Bab yang baru yaitu babul wasaya. Babul al-wasaya, bab tentang wasiat. Bab tentang hukum seputar wasiat. Wasaya dalam bab itu disebutkan al-wasaya, itu bentuk jamak dari wasiyah. Jadi wasiat bahasa Indonesia itu transformasi dari bahasa Arab. Ya, transformasi dari bahasa Arab dari wasiyatun. Al-wasaya itu jamak dari wasiyah. Makna daripada wasiyah disebutkan oleh Al-Imam Al-Azhari rahimahullah, itu diambil dari kata wasaitu syai'a usi idza wasaltuhu. Aku mewasiatkan sesuatu apabila aku wasaltuhu, menyampaikan sesuatu itu. Jadi wasiyah itu maknanya secara makna adalah wasala, artinya al-wusul, menyampaikan sesuatu kepada pihak lain. Kenapa di sini wasiyah atau wasiat itu bermakna wasala atau menyampaikan sesuatu? Karena seorang yang berwasiat itu nanti akan menyampaikan apa yang dia miliki ketika hidup, bima kana ba'da mamat atau bima kana ba'da mamati, terhadap apa yang akan akan terjadi setelah wafatnya atau kematiannya. Jadi seorang yang berwasiat itu dia akan menyampaikan sesuatu yang dia miliki ketika hidup kepada pihak lain setelah wafatnya. Maka dinamakan wasiat. Wasiat itu makna asalnya apa? Menyampaikan, wasala, menyampaikan sesuatu kepada pihak lain. Karena orang yang berwasiat ini akan menyampaikan harta yang dia miliki, ya, atau sesuatu yang dia miliki ketika hidup, ya, setelah nanti dia meninggal dunia. Adapun secara syariah, al-wasiyah secara syar'an disebutkan oleh para ulama adalah ahdun khasun bitasarrufi bil mal aw tabarru bihi ba'dal maut. Jadi wasiat secara syariah adalah ahdun, satu perjanjian yang khusus, ahdun khasun, satu perjanjian yang khusus bitasarrufi bil mal, untuk tasarruf. Tasarruf itu mengelola harta. Jadi perjanjian khusus untuk mengelola harta, atau untuk tabarru. Tabarru itu memberikan harta tersebut ba'dal maut, setelah kematian orang yang berwasiat. Ini secara apa? Syariah, makna wasiyah. Jadi kalau misalkan nanti ada seorang sebelum meninggal berwasiat, misalkan si A berwasiat, kalau saya meninggal dunia, misalkan kalau misalnya si A mengatakan, kalau saya meninggal dunia nanti 1/6 harta saya infakkan untuk pondok pesantren ini. Ini namanya apa? Wasiat. Wasiat
untuk tabarruk, memberikan harta 1/6 atau 1/8 dari hartanya diberikan kepada pihak lain setelah kematian orang yang berwasiat. Ya. Atau untuk tasarruf. Tasarruf itu melakukan harta dari orang yang berwasiat, untuk mengelola harta atau untuk mendistribusikan harta dari orang yang berwasiat. Dan jemaah sekalian yang dimuliakan rahimani wa rahimakumullah, wasiat ini merupakan perkara yang masyru'ah, yang disyariatkan di dalam agama kita. Ya, sesuatu yang disyariatkan di dalam agama kita dengan dasar Al-Qur'an was sunnah wa al-ijma', dengan dasar Al-Qur'an, sunnah Nabi dan ijma' para ulama. Seperti diantaranya dalam surat Al-Baqarah 180. Dalam surat Al-Baqarah ayat 180 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah." Ila akhir ayat. Kutiba alaikum, dan telah ditetapkan atas kalian, idza hadara ahadakumul maut, apabila kematian datang kepada salah satu di antara kalian, intaraka khairan al-wasiyah, jika seorang itu meninggalkan harta ya untuk berwasiat. Al-wasiyatu, yang belajar bahasa Arab, al-wasiyatu di situ apa kedudukannya? Kenapa di situ dalam kondisi marfu'? Mana Pak Sabar? Pas apa? Kalau keliru namanya Pak Bejo. Maaf ya, banyak yang dihafal orang ini, jadi kadang nggak hafal saya satu-satu, lupa nama. Apa itu kok al-wasiyatu? Ini gharib, aneh ini. Tiba-tiba di akhir ayat itu marfu, al-wasiyatu. Apa ini kedudukannya? Atau yang lain yang sudah belajar bahasa Arab, apa ini al-wasiyatu itu? Antum sudah belajar tak? Oh, belum sampai. Langkah aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada dars yang ke-26. Kali ini kita akan membahas tentang kalimat pasif. Kalimat pasif dalam bahasa Arab memiliki ketentuan yang berbeda dengan bahasa Indonesia, di mana kita tidak diperkenankan menyebut pelaku atau fa'il. Dalam bahasa Indonesia, tidak mengapa kita mengatakan Zaid telah dipukul oleh Bakar. Akan tetapi dalam bahasa Arab diperbolehkan untuk menyebut korban saja. Kita hanya diperbolehkan mengatakan Zaid telah dipukul, tanpa menjelaskan siapa pemukulnya. Karena dalam bahasa Arab menyebut pelaku hanya diperbolehkan dengan menggunakan kalimat aktif. Kalimat pasif khusus untuk menyebutkan nama korban yang dikenai perbuatan tanpa menyebutkan pelakunya, baik karena pelakunya sudah dikenal, pelakunya tidak diketahui, atau pelakunya sengaja disembunyikan. Bila pada kalimat aktif, susunannya adalah fi'il ma'lum, fa'il, dan maf'ul bih. Maka pada kalimat pasif, susunannya adalah fi'il majhul, kemudian naibul fa'il. Karena kalimat pasif, maka kata kerja yang digunakan pun kata kerja pasif atau fi'il majhul. Kemudian ada istilah naibul fa'il yang sebenarnya adalah maf'ul bih ketika kalimatnya aktif. Dinamakan naibul fa'il karena ia seperti menggantikan fa'il dari sisi susunan dan i'rab. Naibul fa'il juga wajib marfu'. Contohnya ketika aktif, doroba Zaidun Bakron. Zaid telah memukul Bakar. Ketika kalimat tersebut diubah menjadi pasif, maka akan menjadi duriba Bakrun. Bakar telah dipukul, di mana duriba adalah fi'il madhi majhul dan bakrun adalah naibul fa'il. Bakar dibaca dhamah karena memang naibul fa'il wajib marfu'. Bakar dalam kalimat aktif adalah maf'ul bih atau korban. Ketika kalimatnya menjadi pasif, maka nama Zaid sama sekali tidak muncul karena ini tidak diperbolehkan dalam bahasa Arab. Karena hanya fi'il muta'addi yang memiliki bentuk majhul, maka fi'il lazim tidak bisa digunakan untuk membuat kalimat pasif. Kaidah kalimat pasif. Yang pertama, fi'il yang digunakan wajib fi'il majhul dari fi'il muta'addi. Kemudian, naibul fa'il wajib marfu'. Dan yang ketiga, tidak diperbolehkan menyebut fa'il. Selain tiga kaidah di atas, kaidah jumlah fi'liyah atau fira, fi'il wajib mufrad, dan manis atau fi'il dan naibul fa'il sama jenis juga berlaku di sini. Berikut contoh kalimat yang diubah dari kalimat aktif ke kalimat pasif. Akala aliyun at-tuffaha.
Jika diubah ke kalimat pasif maka akan menjadi ukilat tufahu. Kalimat aktif dari ba'athallahur rusula menjadi bu'ithar rusulu. Kalimat aktif dari yakulu hasanun as-samaka menjadi yu'kalus samaku. Kemudian yang terakhir kalimat aktif dari yaktubu husainun al-kitabah akan menjadi yuktabul kitabu. Contoh dalam Al-Quran, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ghulibatir Rum أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون قتل أصحاب الأخدود ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. Demikian dars yang ke-20. Jadi sini al-wasiyatu berarti kan. Al-wasiyatu itu di akhir ayat ini kok marfu. Perhatikan karena dia ini kedudukannya sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il, pengganti fa'il. Yang belajar bahasa ya, pengganti fa'il. Karena sesuatu yang menyebabkan dia marfu sebagai naibul fa'il, amilnya itu adalah kutiba. Karena itu fi'il madhi majhul. Kutiba ini fi'il madhi majhul, dia membutuhkan naibul fa'il. Naibul fa'ilnya di akhir situ, al-wasiyatu. Kutiba sebenarnya kalimatnya begini, kutiba al-wasiyatu alaikum gitu. Ditetapkan wasiat atas kalian kalau salah satu di antara kalian kedatangan kematian dan dia meninggalkan khairan. Khairan di situ maksudnya harta. Meninggalkan apa? Harta. Nah, ini syariatnya surah Al-Baqarah 150 menunjukkan bahwa wasiat itu perkara yang disyariatkan dalam agama kita. Nanti akan kita jelaskan ada wasiat yang mustahabbah, wasiat yang dianjurkan, sifatnya anjuran. Ada yang wasiat yang wajibah. Ada yang wajib, ada yang mustahabbah. Nah, kita lihat hadis yang pertama dalam bab ini. Insyaallah nanti kita akan jelaskan kandungan maknanya. Qala rahimahullah, hadis yang ke-290 jemaah. Hadis yang ke-290, pengarang mengatakan rahimahullah taala, an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ma haqqum ri'im muslimin lahu syai'un yusi fi yabitu lailatan aw lailatain illa wa wasiyatu maktubatun indahu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ma haqqum ri'im muslimin, tidaklah hak bagi seorang muslim, lahu syai'un yusifi, di mana dia memiliki sesuatu yang hendak dia wasiatkan pada sesuatu itu, yabitu lailatan aw lailataini, kemudian dia tertidur atau tidur malam, semalam atau dua malam, illa wa wasiyatu maktubatun indahu, kecuali hendaknya wasiat itu sudah tertulis di sisinya. Ya. Jadi tidaklah seorang muslim dia itu memiliki sesuatu yang akan dia wasiatkan kepada orang yang masih hidup, ya. Dan dia ini bermalam sehari atau semalam atau dua malam, kecuali wasiat itu harus sudah dia tulis di sisi. Ya. Kemudian di sini kata
Ibnu Umar dalam riwayat Muslim itu ada tambahan. Ibnu Umar ketika mendengar sabda Nabi ini menyatakan, fa wallah ma marrat alayya lailatun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika illa wa indi wasiyati. Ibnu Umar mengatakan, demi Allah, tidaklah berlalu satu malam kepadaku semenjak aku mendengar sabda Nabi ini kecuali wasiatku itu sudah tertulis di sisiku. Maka dalam satu riwayat disebutkan tulisan wasiat Ibnu Umar itu sudah disimpan di bawah bantal beliau, bantal tempat tidurnya. Karena apa? Karena beliau khawatir meninggal dunia dalam kondisi wasiat itu belum tertulis di sisi beliau. Karena kematian itu sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Tidak ada seorang pun insan yang tahu kapan dia akan meninggal dunia. Maka ketika ada sesuatu yang harus diwasiatkan, terutama wasiat yang wajib, yang harus diwasiatkan, itu terutama yang wajib, hendaknya segera ditulis dan kemudian disimpan di tempat yang aman, dan mungkin nanti akan diberitahukan kepada pihak-pihak atau keluarganya, supaya sewaktu-waktu dia meninggal dunia, wasiat itu sudah tertulis dan terjaga, dan nanti akan dilaksanakan setelah kematian orang tersebut. Kaum muslimin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, dari hadis yang kita baca tadi menunjukkan beberapa faedah yang bisa kita ambil bersama. Di antaranya yang sudah kita jelaskan sebelumnya tentang hukum wasiat. Bahwasanya wasiat itu merupakan perkara yang masyru'iyah atau masyru'ah. Masyru'ah yang disyariatkan di dalam Islam dengan dasar Al-Qur'an tadi, surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 180. Kemudian hadis Nabi SAW yang kita baca ini dari sahabat Abdullah bin Umar, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sampai Nabi mengatakan itu, jangan sampai berlalu semalam atau 2 malam kecuali wasiat itu sudah tertulis, sudah kita tulis dan kita sudah simpan wasiat tersebut.